Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaidir Setiawan dengan NIM 2004 0101 0093 Parodi Informatika dengan kelas ET 01. Di sini saya akan melakukan review jurnal dengan judul jurnal yaitu Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika. Dengan nama jurnal, Pembelajaran Konsep Limit Fungsi dan Strategi Elaborasi bagi Mahasiswa Matematika Fakultas UM Mataram. Dan untuk volume serta halaman, di sini volume 1 nomor 1 dan halaman 26 sampai dengan halaman 30. Untuk tahunnya 2016 dan 2017. Untuk penulis jurnal adalah Abdillah, dan untuk review saya sendiri yaitu Muhaidir Setiawan dengan tanggal review 31 Mei 2021. Untuk latar belakang, pembelajaran matematika di perguruan tinggi menuntun mahasiswa memahami konsep-konsep dasar matematika dilandasi dari definisi, teorema yang mengajikan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam memahami kasus-kasus matematika. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Mataram tahun ajaran 2016-2017 melalui pembelajaran dengan strategi elaborasi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan orientasi, interpretasi, melakukan penyimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap orientasi, antar dosen dan mahasiswa aktif berkomunikasi dan menentukan arah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap interpretasi, mahasiswa mengaji masalah yang diberikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab. Pada akhirnya pembelajaran, mahasiswa membuat kesimpulan dari apa yang telah mereka dapatkan selama pembelajaran. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini berhasil sebagai bentuk pembelajaran yang dapat membangun kemampuan analisis matematika mahasiswa tentang limit fungsi. Untuk tujuan peneliti di sini bertujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru atau dosen dalam mengembangkan suatu prosedur pembelajaran. Untuk permasalahannya sendiri, penggunaan tahap elaborasi pada penelitian apakah mampu memberikan nilai maksimal untuk dosen dan mahasiswa yang diuji. Dan objek penelitiannya sendiri adalah dosen dan mahasiswa, serta subjek penelitian adalah konsep limit fungsi pada mata kuliah analisis real. Untuk metodologi penelitian adalah data aktivitas dosen dan aktivitas mahasiswa diperoleh dari kegiatan observasi yang dilakukan. Observasi selama pembelajaran berlangsung. Aktivitas dikaitkan baik jika di presentase nilai rata-rata aspek yang dinilai berada pada kategori baik dan sangat baik. Dengan demikian, maka hasil analisasi data yang tidak memenuhi dari salah satu kategori tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki pada tindakan berikutnya. Data tentang hasil pembelajaran mahasiswa diperoleh dari hasil tes tertulis mahasiswa tiap akhir tindakan dan tes akhir pembelajaran. Untuk hasil penelitian, hasil pembelajaran dalam memahami konsep limit fungsi dilihat melalui hasil tes akhir dan melalui evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Ketika dosen mengajukan pertanyaan, mahasiswa belum mampu menjawab secara langsung, bahkan harus membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menjawab. Ketika ada mahasiswa yang kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan, dosen memberikan ilustrasi-ilustrasi sederhana untuk membantu mahasiswa menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk kekurangannya, model pembelajaran yang digunakan harus selalu diawali dari situasi nyata di dalam kelas,
Berdasarkan kenyataan yang ada, dunia pendidikan mulai mengubah paradigmanya untuk menggunakan pendekatan konstruktivitas. Dalam pandangan konstruktivisme, siswa harus secara individual menemukan dan mentransfer informasi-informasi yang kompleks. Apabila mereka harus menjalani informasi itu menjadi milik sendiri. Pada pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa masih kesulitan dalam belajar. Hal ini tampak dari hasil belajar mahasiswa ketika mengerjakan LKM dan ketika dosen mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terhadap beberapa mahasiswa. Ketika dosen mengajukan pertanyaan, mahasiswa belum mampu menjawab secara langsung, bahkan harus membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menjawab. Untuk kelebihannya sendiri, secara umum, hasil belajar mahasiswa selama proses pembelajaran didukung karena pembelajaran yang dilakukan terstruktur dan efisien. Pembelajaran yang dilakukan melalui dengan mengajukan soal-soal sederhana, yang kemudian dilakukan dengan memberikan soal-soal yang mengarah pada teorema limit, dan akhirnya mahasiswa diminta membuktikan teorema tersebut. Pembelajaran yang diawali dengan mengajukan soal-soal yang sederhana ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi yang dipelajari. Berhubungan dengan mahasiswa mampu berhubungan dengan dosen, hasil belajar mahasiswa dalam memahami konsep limit fungsi dilihat melalui hasil tes akhir, dan pembelajaran berlangsung dilakukan ketika dosen melakukan tanya jawab dengan mahasiswa. Ketika Abdillah pembelajaran konsep limit 29 mahasiswa mengajukan LKM mampu ketika mahasiswa berdiskusi dengan temannya. Sekian dan terima kasih untuk review jurnal kali ini. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.